Eternal Secret King Season 58. Bab 571, Bunuh. Ada yang tidak benar. Hati Pei Chunyu mencelos. Mengingat tekad Suzimo untuk membunuhnya, bagaimana serangannya bisa sesederhana ini? Mungkinkah Suzimo benar-benar cukup naif untuk berpikir bahwa dia bisa membunuhnya hanya dengan segel raksasa di bawah pengawasan begitu banyak Naschen Souls? Itu tidak mungkin. Suzimo pasti masih punya trik di lengan bajunya. Secara naluriah, Pei Chunyu mengalihkan pandangannya ke arah Suzimo. Muridnya tidak bisa membantu tetapi langsung mengerut dengan keras. Tanpa disadari, busur raksasa putih susu telah muncul di tangan Suzimo. Tali busur sudah ditarik. 5 pola roh bersinar di busur raksasa. Jika seseorang memperhatikan, mereka bahkan mungkin secara samar-samar melihat pola roh ke-6 yang meskipun ilusi, sangat membutakan. Bagi Pei Chunyu, sepertinya Suzimo sedang memeluk bulan bundar dalam pelukannya saat itu. Bulan bundar itu ditusuk oleh panah es dingin. Berwarna hitam pekat, panah berkilau dengan cahaya keemasan samar. Di balik panah emas hitam itu, Pei Chunyu melihat pergelangan tangan yang kokoh dan sepasang mata yang cemerlang. Mata itu sepertinya sedang melihat orang mati. Saat berikutnya, Pei Chunyu benar-benar merasakan kematian. Panah emas hitam semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Pei Chunyu bisa dengan jelas melihat cahaya dingin di ujung panah. Sekarang, wajah anggun di belakang panah sudah menjadi buram. Panah emas hitam tiba dalam sekejap mata. Meskipun Pei Chunyu telah melihatnya dengan jelas, dia menyadari bahwa dia terpaku pada tempatnya, tidak dapat bergerak sama sekali. Selamatkan aku. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melolong dari dalam tenggorokannya. Itu terlalu cepat. Panah itu ditembakkan hampir bersamaan dengan ketika lelaki tua dari Glass Palace melilitkan lengan bajunya di sekitar Coiling Dragon Cell. Nyali yang luar biasa. Orang tua dari Glass Palace berteriak marah. Dia tidak menyangka Suzimo masih memiliki gerakan menakutkan yang tersisa setelah melepaskan senjata roh jahat. Awalnya, panah emas hitam hanya bersinar dengan satu garis emas. Namun, saat dia meninggalkan busur, 6 pola roh muncul di tubuhnya. Cahaya itu menyilaukan. Set. Paragon di kerumunan tersentak. Golden Core tahap awal sebenarnya telah memanggil 2 senjata roh yang terhubung. Si Wuya hanya punya 1. Bahkan jiwa yang baru lahir dari wilayah utara terkejut. Senjata roh penghubung. Itu benar-benar senjata pembunuh. Kekuatan ledakan-ledakan dari panah tingkat lanjutan yang ditembakkan dari busur raksasa semu lebih dari cukup untuk membunuh sebagian besar inti emas yang ada secara instan. Bahkan seorang kultivator tingkat Si Wuya mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Lebih jauh lagi, Pei Chunyu hanya berada di Golden Core tahap awal. Dia lebih dari 1 ranah lebih lemah dari Si Wuya dalam hal kekuatan. Dimanapun panah emas hitam lewat, roh ki di sekitarnya akan ditarik ke dalam panah, meninggalkan garis area terlarang yang terbuat dari roh ki yang menyebarkan panah emas hitam ke kecepatan yang bahkan lebih cepat. Orang tua istana kaca ingin turun tangan dan menghentikan sesuatu tetapi dia sudah terlambat. Berubah menjadi seberkas cahaya dingin, panah emas hitam tiba seketika. Tiba-tiba, liontin giok di pinggang Pei Chunyu sepertinya merasakan sesuatu dan bersinar terang, melepaskan kekuatan misterius. Sebuah penghalang yang hampir transparan terbentuk di sekitar Pei Chunyu. Ledakan. Ketika panah emas hitam menghantam penghalang ini, ledakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh tempat. Retak, retak, retak. Seketika, serangkaian retakan berdesir melalui liontin giok. Liontin giok adalah senjata roh pertahanan yang bisa dibuang dan sangat langka. Ini diberikan kepada Pei Chunyu oleh kakeknya dalam perjalanan kemari dan bisa bertahan dari serangan kekuatan penuh dari puncak inti emas. Bahkan Si Wuya tidak akan bisa menghancurkan penghalang yang dibentuk oleh liontin giok dalam satu pukulan. Namun, panah itu langsung menembus liontin giok. Panah emas hitam dipukul mundur. Pei Chunyu menghela napas dan matanya terlihat lega. Dia diselamatkan setelah panah itu diblokir. Itu karena dengan hadirnya Naschen Soul of Glass Palace, Suzimo pasti tidak akan mendapat kesempatan kedua untuk menyerang lagi. Tiba-tiba, kilatan emas hitam melesat melewati sudut mata Pei Chunyu. Itu tampak familiar. Uff. Di saat gangguannya, Pei Chunyu merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Secara naluriah, dia melihat ke bawah. Dadanya sudah berlubang dengan luka mengerikan dan darah muncrat seperti air mancur. Bam!
Suara tali busur yang bergetar baru mencapai telinga Pei Chunyu saat itu. Serangan itu terlalu cepat. Sebelum suara tali busur tiba, dia sudah ditembak oleh panah emas hitam. Saat dia mendengar suara gemetar dari tali busur, Pei Chunyu secara naluriah memikirkan sesuatu. Sebelumnya, Su Zimo tidak menembakkan panah emas hitam. Dia menembak dua. Kedua panah emas hitam menempel dekat satu sama lain, depan dan belakang. Karena panahnya begitu cepat sehingga berubah menjadi seberkas cahaya yang dingin, semua orang mengira itu hanya satu panah emas hitam. Anak panah pertama menembus penghalang Pei Chunyu. Anak panah kedua adalah untuk mengambil nyawanya. Kombinasi dari busur raksasa semu yang menghubungkan dan menghubungkan panah emas hitam membuat senjata roh pertahanan kelas tertinggi Pei Chunyu menjadi kertas. Panah tunggal itu menyapu setiap jejak kehidupan di dalam tubuh Pei Chunyu. Su Zimo menurunkan lengannya dan menyimpan Moon Concealment Bow ke dalam tas penyimpanannya dengan ekspresi tenang tanpa emosi di matanya. Itu adalah tampilan kepercayaan diri yang ekstrim. Jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti akan mati. Itu sangat sunyi di medan perang sehingga pin drop bisa terdengar. Itu bukan hanya paragon inti emas dari wilayah utara. Bahkan jiwa yang baru lahir tidak mengharapkan inti emas tahap awal untuk membunuh seorang pembudidaya istana kaca tepat di depan mata mereka. Prosesnya tampak sederhana dan seketika. Namun, pembacaan situasinya, perhatian terhadap detail dan ketepatan waktu semuanya sempurna. Setiap penundaan dan monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island ini tidak akan mendapat kesempatan. Hasil akhirnya adalah kematian Pei Chunyu. Persis seperti yang dikatakan monster yang berinkarnasi, bahkan jiwa yang baru lahir tidak akan bisa melindungi siapapun yang ingin kubunuh. Taba Feng, Murong Wushuang dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Hanya pada saat itulah mereka menyadari bahwa tidak ada yang berlebihan tentang bagaimana Su Zimo sendirian mengalahkan paragon dari Sekte Abadi, Buddha dan Iblis di bawah Istana Kaisar Manusia juga bukan karena keberuntungan. Pria ini memiliki terlalu banyak trik di lengan bajunya. Mereka sepertinya tidak ada habisnya. Tiba-tiba, pikiran konyol melintas di benak beberapa orang. Bisakah monster yang berinkarnasi ini berhasil melarikan diri hidup-hidup? Mustahil. Para pembudidaya itu menyangkal pikiran itu. Ada begitu banyak jiwa baru lahir di sini yang telah lama menyegel setiap jalur pelarian Su Zimo. Tidak peduli apakah dia ingin terbang ke atas atau menggali di bawah, tidak mungkin orang itu bisa melarikan diri hidup-hidup. Lebih dari 5 kilometer jauhnya dari reruntuhan kian besar, seorang pria parubaya berdiri di udara. Kulit pria itu berwarna emas samar dan tangannya berada di belakang punggungnya, memancarkan aura gemetar. Menatap ke arah dinasti Zhou besar, matanya berkilauan, sepertinya sedang berpikir keras. Tiba-tiba, ekspresi pria parubaya itu berubah saat dia menamparkan tas penyimpanannya dan menarik Destiny Talisman sebelum melihatnya dengan saksama. The Destiny Talisman sudah hancur. Seperti debu, pecahan itu menyelinap melalui jari-jarinya dan menyebar. Apa? Pria parubaya itu berteriak dengan mata melebar yang dimuntahkan dengan niat membunuh. Siapapun yang membunuh cucuku, aku akan memastikan kamu dicabik-cabik dan dibakar menjadi abu. Berputar, pria parubaya itu melesat menuju ke arah reruntuhan kian besar dalam sekejap, menghilang di tepi cakrawala tak lama kemudian. Bab 572, Hadiah Besar. Di medan perang. Orang tua dari Glass Palace memiliki ekspresi yang sangat mengerikan. Untuk perjalanan ini, Istana Kaca mengirimkan 2 inti emas. Terlepas dari kematian Si Wuya, bahkan Pei Chunyu terbunuh dan itu terjadi tepat di depannya. Meskipun Si Wuya adalah inti emas, statusnya di sekte dan di hati para tetua jauh lebih penting daripada jiwa baru lahir biasa. Sekte tersebut telah mengangkat Si Wuya sebagai murid tituler. Secara alami, dia akan dihukum ketika dia kembali ke sekte dengan berita kematian Si Wuya. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba menebusnya dengan membawa Su Zimo kembali ke sekte. Dengan begitu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menghindari hukuman. Binatang kecil, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa mempertahankan keangkuhanmu. Orang tua dari Glass Palace berteriak dan melangkah maju, mengulurkan tangannya untuk menangkap Su Zimo hidup-hidup. Hehe. Tiba-tiba, penguasa sempurna dari Sekte Hantu Hitam mencibir dengan sinis, binatang kecil ini membunuh muridku.
Aku akan mengambil lengannya sebagai kompensasi. Petik 2. Berdebur. Kesadaran roh penguasa sempurna dari Sekte Hantu Kegelapan bergeser dan berubah menjadi pedang jahat yang memotong ke arah lengan kanan Tsushimo. Niatnya untuk memutuskan lengan kanannya adalah alasan untuk motif sebenarnya mendapatkan tulang Phoenix Surgawi. Dari hadirnya Nascent Souls, lelaki tua dari Glass Palace bukanlah satu-satunya yang menargetkan Tsushimo, semua jiwa baru lahir dengan kemampuan yang layak ingin bertarung untuk tulang Phoenix Surgawi. Tidak ada alasan bagi mereka untuk melepaskan kesempatan seperti itu. Beraninya kamu. Orang tua dari Glass Palace berteriak dengan marah. Hehe. Tiba-tiba, penguasa sempurna klan Duanmu tertawa. Binatang kecil ini kejam dan membunuh kangerku. Aku akan membunuhnya dan mengambil kembali jenazahnya sehingga aku bisa mempertanggungjawabkan klanku. Petik 2. Keluarga aristokrat Ouyang kami juga tidak akan melepaskan binatang kecil itu. Penguasa sempurna klan Ouyang berkomentar dengan dingin. Omong kosong. Penguasa sempurna dari klan Taba mengutuk, orang lemah dari klanmu jelas-jelas dibunuh oleh pedang daripada pemuda ini. Hak apa yang Anda miliki? Petik 2. Kalau begitu, hakmu bahkan berkurang karena Taba Fengmu masih hidup dan sehat. Semua jiwa yang baru lahir bergerak satu demi satu, mereka semua ingin mengambil bagian dari jarahan mereka dengan mendapatkan tangan kanan Tsushimo. Bang, bang, bang. Kekuatan Nascent Souls bertabrakan dengan kekuatan yang merajalela, mengisi langit dengan cahaya gemerlap dengan cara yang menakutkan. Kekuatan menakutkan meluas dan semua inti emas di sekitarnya mundur dengan tergesa-gesa karena terkejut, takut mereka akan terlibat dalam pertarungan. Tsushimo berdiri kokoh di tengah medan perang, melihat segala sesuatu dengan ejekan samar di matanya. Semuanya, dengarkan aku, kita tidak perlu bertengkar dengan hidup kita di sini. Penguasa sempurna klan Murong tiba-tiba berkata, bagaimana kalau tulang Phoenix Surgawi anak itu dibelah menjadi beberapa bagian dan membaginya secara merata? Itu bagus. Saya setuju. Beberapa Nascent Souls setuju. Tidak. Orang tua dari Glass Palace mengelus jenggotnya dengan keras dan kekuatan mengintimidasi keluar dari tubuhnya yang tampak kurus. Dengan setiap gerakannya, cahaya pelangi akan bersinar menyilaukan. Bahkan senjata Dharma tidak akan bisa mendekati dia. Dia berkata dengan dingin, aku akan melihat siapa yang berani mencoba dan menantang Glass Palace untuk mendapatkan harta hari ini. Pada saat itu, serangkaian desahan dingin terdengar dari tengah medan perang. Banyak jiwa baru lahir berhenti secara naluriah dan mengalihkan pandangan mereka. Memindai sekelilingnya, Tsushimo berkata perlahan dengan ekspresi tenang, aku sudah mengharapkan kalian semua untuk datang dan aku telah menyiapkan hadiah yang luar biasa. Mohon terima itu. Petik 2. Penguasa sempurna dari Sekte Stellar Luna mencibir, binatang kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini bahkan jika kamu punya sayap. Mari kita lihat trik apa yang Anda miliki. Petik 2. Melarikan diri. Tsushimo menyeringai dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya. Semuanya, Anda mungkin telah salah paham. Petik 2. Banyak jiwa baru lahir sedikit mengernyit. Semua paragon di wilayah utara yang bersembunyi jauh membeku juga, bingung dengan kata-kata Tsushimo. Tsushimo melanjutkan, bukan aku yang harus melarikan diri. Ini, kalian. Petik 2. Hati banyak jiwa baru lahir berdetak kencang. Sebelum kata-katanya selesai, Tsushimo menepuk tas penyimpanan di pinggangnya dan mengeluarkan tripod persegi perunggu yang tingginya lebih dari 1 meter. Tripod itu tumpul dan tidak bernyawa, penuh dengan retakan. Namun, tepinya didefinisikan saat ia berdiri di dunia, seolah-olah ingin menembus cakrawala dan merobek tanah hingga terbelah. Hahaha. Penguasa sempurna dari 7 Kills Sekte membeku sesaat sebelum mengangkat kepalanya dalam tawa. Dia menunjuk tripod persegi perunggu di tangan 7 Kills Sekte dan bertanya dengan keras, kamu benar-benar binatang buas tanpa otak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengancam kami dengan pecahan logam itu? Petik 2. Para jiwa baru lahir lainnya merasa lega saat melihat tripod persegi perunggu itu juga, ekspresi mereka rileks dan mata mereka bersinar karena ejekan. Tidak peduli berapa tingkat tripod persegi perunggu ini di masa lalu, bahkan jika itu adalah harta bahkan di luar senjata Dharma, itu sudah tidak berguna sekarang. Jika tidak bisa melepaskan kekuatan Dharma, apa perbedaan antara tripod dan besi tua ini? Fufu. Petik 2. Tsushimo juga tersenyum.
Memang, tripod persegi perunggu itu bukanlah ancaman bagi jiwa yang baru lahir. Namun, itu mungkin bukan kasus lava emas di dalamnya. Setelah dimasukkan ke dalam tripod persegi perunggu, lava emas itu tampak seperti disegel oleh suatu kekuatan dan tenang seperti air tanpa mengeluarkan panas apapun. Mencengkeram kaki belakang tripod persegi perunggu dengan kedua tangan, Su Zimo mengangkatnya dan memutarnya, mengayunkannya ke Naschen Souls di sekelilingnya. Swoosh! Lava emas menyembur keluar, menyelimuti langit. Ketika lava memercik melalui kehampaan, itu meledak dengan panas yang cukup untuk memusnahkan segalanya dan membakar semua makhluk hidup. Pada saat ini, jiwa baru lahir yang mendambakan tulang Phoenix surgawi semuanya ada di sekitarnya dan tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri dari radius lava emas. Kontak dengan lava emas, bahkan jika itu hanya setetes, akan segera menyulut api emas yang mengilap. Itu terbakar di kehampaan tanpa henti. Mengingat tubuh jiwa yang baru lahir, mereka akan dibakar menjadi abu dalam lusinan nafas dalam api emas. Jika mereka basah kuyup oleh lahar emas, mereka akan segera ditelan tanpa mayat yang tersisa. Hal yang paling menakutkan adalah setelah jiwa yang baru lahir tersentuh oleh api emas, mereka tidak akan bisa memadamkannya tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Petik 2. Tangisan tragis bergema di seluruh dunia. Di udara, sosok yang tak terhitung jumlahnya dilalap api melesat di udara. Mereka tidak berhasil terbang jauh sebelum jatuh sebagai tumpukan abu. Medan perang langsung berubah menjadi neraka yang membara. Tak satu pun dari jiwa yang baru lahir bisa menghindari bencana ini. Bahkan lelaki tua dari Istana Kaca yang ahli dalam tempur tubuh hanya berhasil bertahan selama puluhan napas sebelum jatuh ke tanah tanpa jejak kehidupan. Hanya inti emas yang bersembunyi jauh yang berhasil bertahan. Api emas menyala dengan cepat. Semua pilar batu di istana bawah tanah dibakar. Istana bawah tanah runtuh dengan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan debu mengepul. Dimanapun lava emas mencapai, lubang besar akan dibakar di tempatnya. Nyala api melonjak ke udara, menerangi malam yang gelap seperti siang hari. Terhadap nyala emas merah, sosok monster yang menjelma itu terlihat samar-samar, tampak seperti makhluk surgawi yang mengamati segala sesuatu dari api. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Api membakar seluruh langit. Bahkan awan bersinar sangat indah dengan warna keemasan merah. Dunia telah berubah. Mulai hari ini dan seterusnya, dunia kultivasi wilayah utara akan terbalik. Bab 573, Kesengsaraan Hidup. Ekspresi yang hilang melintas di mata Su Zimo saat dia menatap api tak berujung di sekitarnya juga. Meskipun dia berhasil mendapatkan buah vermilion, identitasnya terungkap. Sulit untuk menyimpulkan keuntungan dan kerugiannya pada saat yang tepat. Hampir semua sekte dan faksi di wilayah utara terlibat dalam kebakaran ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Su Zimo akan dihadapkan pada perburuan tanpa akhir dan tidak ada tempat yang aman baginya di wilayah utara. Seberapa sulit jika dia ingin melarikan diri dari wilayah utara. Wilayah utara terlalu besar. Su Zimo hanya berada di Golden Core tahap awal. Bahkan dengan keabadian ganda dan kultivasi iblis, dia harus menempuh perjalanan ratusan tahun bahkan dalam keadaan terbaik. Dia kemungkinan besar akan terbunuh dalam periode waktu itu. Dengan berakhirnya pertempuran ini, Su Zimo tidak hanya menyinggung Glass Palace, tetapi juga seluruh dunia kultivasi di wilayah utara. Tidak peduli apa, aku harus keluar dari tempat ini dulu. Tak lama kemudian, dia tenang dan membuat keputusan. Mengambil coiling Dragon Shell di tanah, dia menyimpannya di tas penyimpanannya sebelum mengenakan jubah hijau baru. Bersembunyi di tripod persegi perunggu, dia menembus lapisan api dan melarikan diri ke kejauhan. Tiba-tiba, garis cahaya keemasan lainnya melonjak menembus api. Menyapu pandangannya ke cahaya keemasan itu, Su Zimo tidak bisa menahan untuk tidak membeku sejenak. Itu adalah keranjang hitam yang bersinar dengan cahaya keemasan, menyerupai panci besi dengan beberapa lubang di atasnya. Di belakang lubang itu sepasang mata hitam seperti permata yang melesat dengan cepat. Rubah kecil. Hal kecil yang tajam itu masih membuat keputusan pada akhirnya. Dia memilih untuk meninggalkan rumah yang telah dia tinggali selama puluhan tahun. Dia memilih untuk meninggalkan ibunya dan memasuki dunia luar. Meskipun Su Zimo juga enggan ketika dia meninggalkan gua bawah tanah,
dia hanya bisa membiarkan rubah kecil membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Keranjang yang tampak seperti periuk besi itu tampak sederhana namun kenyataannya, itu bisa melindunginya dari api emas di sekitarnya. Sebelumnya, bahkan ketika banyak jiwa yang baru lahir mencoba menggunakan senjata Dharma mereka, mereka dibakar menjadi abu oleh api emas. Datanglah kemari. Aku akan membawamu pergi dari sini. Petik 2. Su Zimo berteriak pelan. Dia adalah alasan mengapa rubah kecil itu rela meninggalkan gua bawah tanah. Tidak mungkin dia bisa meninggalkannya di tempat ini. Mengingat ketidaktahuannya pada dunia luar, dia tidak akan bertahan selama lebih dari sebulan hidup sendiri. Rubah kecil itu sangat patuh dan dengan sebuah lompatan, dia membawa keranjang pemblokir api dan menyelinap melalui jubah Su Zimo, naik ke bahunya dengan beberapa langkah. Swoosh! Sepasang sayap roh muncul di belakang Su Zimo. Swoosh! Mengepakkan sayap rohnya, Su Zimo menyalurkan ki darah dan berlari sekuat tenaga ke kejauhan. Dia belum pergi jauh ketika tiba-tiba, langit menjadi gelap. Suara menyeramkan bergema di seluruh reruntuhan kian besar. Tanpa izin saya, tidak ada yang diizinkan meninggalkan tempat ini hari ini. Saat berikutnya, kekuatan yang menakutkan turun dan tentara dunia lain yang tak terhitung jumlahnya di istana langsung bubar menjadi ki yang jahat. Inti emas yang awalnya menonton dari jauh terkejut dan menggigil tak terkendali, hampir berlutut di tanah. Tekanannya terlalu besar. Terhadap intimidasi ini, banyak inti emas merasa tidak penting seperti semut yang dapat dihancurkan kapan saja. Aura itu jauh lebih kuat daripada Nas Chen Souls. Bahkan api emas yang awalnya berkobar berkurang secara signifikan, seolah-olah ditekan oleh seseorang. Betapa menakutkan. Siapa ini? Apa ranah kultivasi orang ini? Mungkinkah? Void Reversion. Seorang ahli Void Reversion pasti sudah tiba. Petik 2. Tidak mungkin Void Reversion tertarik pada buah Vermilion 10.000 tahun. Pasti ada alasan lain untuk itu. Petik 2. Banyak inti emas bertukar pandangan saat pikiran mereka dipenuhi dengan pertanyaan. Ekspresi Su Zimo berubah drastis juga dengan penurunan kekuatan itu. Dia merasakan langkah kakinya semakin lamban, seolah dia berjalan dengan susah payah melalui rawa. Namun, dia tidak berniat berhenti. Orang yang datang sangat kuat. Di antara para pembudidaya yang pernah berinteraksi dengan Su Zimo, aura orang ini paling mirip dengan Asura, Yan Beichen. Itu adalah Void Reversion. Su Zimo tidak tahu mengapa Void Reversion ada di sini. Namun, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya dan dia harus keluar dari tempat ini secepat mungkin. Seorang pria parubaya dengan jubah mewah turun dari langit dengan tatapan suram, mengamati sekelilingnya. Pandangan waspada melintas di matanya ketika dia melihat api emas yang berkobar di udara. Ketika tatapannya menemukan mayat Pei Chunyu, keraguan di mata pria parubaya itu lenyap, hanya menyisakan niat membunuh yang tak ada habisnya dan membunuh. Beberapa pembudidaya tidak dapat menahan tekanan dan menceritakan kejadian sebelumnya secara samar-samar. Mengalihkan pandangannya, pria parubaya itu melihat Su Zimo yang melarikan diri dan tidak bisa menahan untuk tidak menggonggong dingin dengan ekspresi gelap. Binatang kecil, beraninya kau mencoba melarikan diri di depanku, Dao Beng Xuan Yu. Ledakan. Kesadaran roh Dao Beng Xuan Yu bergerak. Kekuatan mengerikan segera turun. Dengan keras, tubuh Su Zimo jatuh dan terbanting ke tanah dengan keras. Guncangan yang luar biasa menyebabkan daging di permukaan tubuhnya terkoyak, menyemburkan darah dan menambahkan luka di atas luka aslinya. Dalam sekejap mata, Su Zimo berubah menjadi orang yang berlumuran darah. Dia tidak bisa menahan untuk tidak menggerutu dan lututnya goyah, hampir jatuh. Perbedaannya terlalu besar. Ini bukan hanya perbedaan dalam hal kekuatan. Itu adalah perbedaan antara dua level yang berbeda dan itu adalah dunia yang terpisah. Dao Beng Xuan Yu tidak harus bergerak sama sekali, Su Zimo bahkan tidak bisa menahan tekanannya sebagai Void Reversion sendirian. Rubah kecil itu ketakutan. Sebelumnya, dia dilindungi dalam pelukan Su Zimo. Su Zimo telah melindunginya dari semua kerusakan menggunakan tubuhnya. Dengan punggung menghadap Dao Beng Xuan Yu, Su Zimo terus melarikan diri, terengah-engah dengan sedikit darah di napasnya dan darah keluar dari mulutnya. Namun, tatapannya sangat tegas dan sangat sengit. Dengan tangan di belakang punggungnya, Dao Beng Xuan Yu melakukan perjalanan di udara dan menatap Su Zimo yang melarikan diri di tanah.
Mata itu dipenuhi dengan ejekan dan kekejaman, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut yang berjuang untuk bertahan hidup. Pak Mo, dia, petik 2. Ketika dia melihat itu, Mu Dongqing ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Tidak ada yang menyangka bahwa master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou akan memiliki identitas dan kekuatan tempur yang menakutkan. Beberapa tahun yang lalu, Su Zimo membantunya menyempurnakan senjata roh tingkat tertinggi di ibu kota Zhou Agung. Saat itu, dia masih sedikit amatir. Tapi sekarang, sarjana yang tampaknya lemah itu telah tumbuh sedemikian rupa. Namun, sayangnya, sarjana itu akan mati. Sayang sekali, Sai. Setelah hening yang lama, Mu Dongqing menghela nafas panjang. Tidak peduli apa, Su Zimo pernah membantunya. Mu Dongqing merasa sedih ketika dia melihat keadaan Su Zimo berakhir. Bai Yuhan sepertinya telah mengingat sesuatu dan berbisik dengan ekspresi yang bertentangan, jika putri ketiga mendengar berita tentang kematian Tuan Muda Su. Dia akan sangat sedih. Petik 2. Mu Dongqing meratap, pada akhirnya, manusia tidak bisa melawan takdir dengan kekuatan mereka sendiri. Bahkan Void Reversion telah menunjukkan dirinya pada saat ini. Ini harus menjadi kesengsaraan yang ditakdirkan dalam hidupnya sehingga dia tidak bisa menghindari kematian. Petik 2. Di udara. Dao Beng Xuan Yu sepertinya telah kehilangan kesabaran dan minatnya untuk bermain-main. Mendengus dengan dingin, dia tiba-tiba turun dan memblokir jalan Su Zimo ke depan. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Bab 574-C. Su Zimo tidak berhenti di jalurnya dan busur raksasa putih susu tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Panah emas hitam sudah ditarik. Busur itu seperti bulan purnama. Busur penyembunyian bulan dan panah emas hitam. Itu adalah serangan terkuat yang bisa dilakukan Su Zimo mengingat kondisinya saat ini. Jadi bagaimana jika itu adalah Void Reversion? Su Zimo tidak akan menyerah begitu saja. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri di bawah pengawasan Void Reversion. Satu-satunya cara adalah jika dia bisa membunuh Void Reversion. Cahaya di busur penyembunyian bulan bersinar terang dan roh Qi yang tak berujung melonjak ke pelukan Su Zimo, seolah-olah dia sedang memeluk bulan purnama. Panah emas hitam berkilauan dengan niat dingin dan dingin, hampir menyatu menjadi satu seperti bulan purnama dalam pelukannya. Bam! Panah emas hitam ditembakkan ke depan. Keduanya terlalu dekat. Panah emas hitam tiba seketika dan bahkan jika Su Zimo dan Dao Beng Xuan Yu berada di tempat yang berbeda, ini akan menjadi panah yang sangat sulit untuk dihindari. Dao Beng Xuan Yu tidak bergerak sama sekali, matanya dipenuhi dengan ejekan seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kilatan dingin di depan matanya. Hanya itu yang kamu punya. Dia mengangkat telapak tangannya dalam gerakan yang tampaknya lambat tetapi itu menembus kehampaan, tiba tepat di depan panah emas hitam. Telapak tangannya berkilau seperti batu giok dan bersinar dengan kilau misterius, kukunya panjang dan ramping, sempurna seperti kaca. Melengkungkan jarinya, Dao Beng Xuan Yu menjentikkan dengan lembut. Dentang. Suara benturan logam bergema. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, panah yang cukup untuk membunuh Pei Chunyu seketika itu dijentikkan oleh jari Dao Beng Xuan Yu. Tidak ada luka sama sekali di jarinya. Dia melakukannya dengan sangat santai. Murid Su Zimo mengerut tajam dan hatinya tenggelam. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan pembalikan Void jauh melebihi imajinasinya. Perbedaan di antara mereka terlalu besar, mirip dengan langit dan bumi. Kilatan buas melintas di mata Su Zimo saat dia tiba-tiba mengulurkan lengan kanannya tanpa berhenti di jalurnya. Tangan kanan yang memiliki tulang Phoenix surgawi mencengkeram kepalan tangan tanpa gerakan mewah, menabrak kepala Dao Beng Xuan Yu dengan keras. Panah emas hitam adalah langkah pertama yang disiapkan Su Zimo, itu dimaksudkan untuk membingungkan Dao Beng Xuan Yu dan membuat dia mati rasa, menyebabkan dia menurunkan kewaspadaannya. Gerakan membunuhnya yang sebenarnya adalah tulang Phoenix surgawi di belakang. Mengingat ranah budidaya Dao Beng Xuan Yu, ia pasti akan menerima serangan langsung inti emas tanpa menghindar. Kalau begitu, akan ada kesempatan untuk memicu kekuatan tulang Phoenix surgawi. Su Zimo percaya bahwa begitu kekuatan tulang Phoenix surgawi dipicu, itu akan cukup untuk melukai Dao Beng Xuan Yu bahkan jika itu tidak dapat membunuhnya. Namun, itu mungkin satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Mata Dao Beng Xuan Yu bersinar dengan ejekan yang lebih dalam. Perjuangan sia-sia dari binatang yang terperangkap.
Dao Beng Xuan Yu mencibir. Seperti yang diharapkan Su Zimo, dia mengulurkan tinjunya dan bertemu dengan tangan kanan Su Zimo secara langsung. Mata Su Zimo bersinar dengan ganas. Inti dalam dan inti emasnya beredar dengan liar dan ki darahnya melonjak. Semua tendon dan tulangnya berdering dengan suara gemuruh guntur saat organnya bergetar sementara lubangnya bersinar dengan kilatan setan. Bahkan ada seberkas cahaya merah terbentuk di sekitar bagian atas kepalanya. Su Zimo mengumpulkan semua kekuatan di dalam tubuhnya menuju tangan kanannya. Gerakan tunggal ini akan menentukan kemenangan atau kekalahannya. Tepat saat tinju mereka akan bertabrakan, Dao Beng Xuan Yu menyeringai dan tiba-tiba mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, memilih untuk tidak melawan Su Zimo secara langsung. Telapak tangan Dao Beng Xuan Yu meluncur ke atas dengan lembut dan menghindari tinju yang masuk, tiba di area pergelangan tangan kanan Su Zimo sebelum tiba-tiba mencengkeram. Su Zimo membeku di tengah jalan. Kekuatan tolakan yang luar biasa melonjak ke dalam tubuhnya dan dia merasa seperti tulang-tulangnya semua akan hancur. Af! Ekspresi Su Zimo berubah saat dia mendengus. Telapak tangan Dao Beng Xuan Yu mencengkeram erat pergelangan tangannya seperti lingkaran besi. Kekuatan besar itu hampir menghancurkan pergelangan tangan kanannya. Itu terlalu menyakitkan. Su Zimo menggigil dari kepala sampai ujung kaki dan mengatupkan giginya, tetesan keringat seukuran manik mengalir dari pipinya secara instan. Dengan ekspresi dingin, Dao Beng Xuan Yu mengangkat dagunya sedikit dan menatap Su Zimo, mencibir, mencoba membunuhku dengan tulang Phoenix Divine Anda. Fufu. Petik 2. Dao Beng Xuan Yu terkekeh lembut dan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu naif. Perbedaan antara keduanya tidak hanya terbatas pada alam kultivasi dan kekuatan mereka. Dalam hal pengalaman dan psikologi, Su Zimo bahkan lebih dirugikan. Dao Beng Xuan Yu sudah menebak niat Su Zimo dan tidak memilih untuk menghadapi tulang Phoenix Surgawi secara langsung, mencengkeram pergelangan tangan yang terakhir sebagai gantinya. Tangan kanan Su Zimo memiliki tulang Phoenix Surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Namun, pergelangan tangannya sangat rapuh melawan kekuatan Void Reversion. Perubahan gerakan Dao Beng Xuan Yu telah memutuskan harapan terakhir Su Zimo. Menahan rasa sakit yang luar biasa di pergelangan tangannya, Su Zimo memelototi Dao Beng Xuan Yu dengan marah dengan gigi terkatup. Tulang Phoenix Surgawi. Dao Beng Xuan Yu meratap, semut sepertimu tidak pantas memiliki benda surgawi seperti itu. Mulai hari ini dan seterusnya, tulang Phoenix Surgawi adalah milik saya. Petik 2. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Dao Beng Xuan Yu memberikan sedikit kekuatan ke telapak tangannya. Jepret. Suara gemeretak tulang yang patah bergema. Pergelangan tangan Su Zimo dipatahkan langsung oleh Dao Beng Xuan Yu. Tangan kanannya terkulai lemas, hanya terhubung dengan kulit dan daging. Banyak pembudidaya meringis saat melihat itu. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit apapun, Su Zimo tidak mengeluarkan suara sama sekali, tubuhnya hanya sedikit gemetar sementara wajahnya terdistorsi. Mata Su Zimo menyipit dan ekspresinya sangat dingin. Dao Beng Xuan Yu mengabaikan kebencian di mata Su Zimo dan hanya berkomentar dengan acuh tak acuh, binatang kecil, Pei Chunyu adalah cucuku. Sejak kau mengambil nyawanya, aku akan membiarkanmu menderita kesakitan dan siksaan selama-lamanya. Petik 2. Pergelangan tanganmu yang patah hanyalah permulaan. Petik 2. Suara Dao Beng Xuan Yu seperti hantu jahat dari neraka dan sangat mengerikan. Bang! Tiba-tiba, Dao Beng Xuan Yu mengulurkan kakinya dan menepuk Su Zimo di dantian dengan lembut. Tendangannya terlalu cepat. Bahkan jika Su Zimo berada pada kondisi puncaknya, dia tidak akan bisa menghindarinya, apalagi fakta bahwa dia sekarang terluka parah dengan energi rohnya terkuras dan ki darahnya habis. Selanjutnya, telapak tangan Dao Beng Xuan Yu terkunci di pergelangan tangan kanan Su Zimo yang terluka sepanjang waktu. Su Zimo sama sekali tidak bisa melarikan diri. Meskipun tendangan itu tampak lambat dan lembut, itu mengeluarkan kekuatan yang menakutkan pada dantian Su Zimo. Itu seperti tombak raksasa yang menusuk dantian Su Zimo. Puff! Su Zimo bergidik dan merasakan sakit yang menusuk di perutnya, hampir pingsan karenanya. Sebuah lubang berlumuran darah muncul di dantiannya, berlumuran daging dan darah. Hancur! Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa inti emasnya dihancurkan oleh satu tendangan dari Dao Beng Xuan Yu. Energi rohnya terkuras dengan cepat. Dalam sekejap mata, dantiannya berubah menjadi tempat kosong tanpa energi roh sama sekali.
Tubuh Suzimo sedikit mengejang dan dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Wajahnya pucat, matanya menjadi redup dan napasnya menjadi lemas. Kultivasinya lumpuh. Inti dari keberadaan inti emas adalah inti emas mereka, itu tidak dapat dipulihkan setelah dihancurkan. Puluhan tahun kultivasi yang tangguh dihancurkan dalam semalam. Bagi para pembudidaya, tidak ada yang lebih kejam daripada inti emas mereka dihancurkan dan budidaya mereka lumpuh. Semuanya sangat sunyi. Inti emas memiliki berbagai ekspresi, beberapa dari mereka bersukacita, beberapa menghela nafas sendiri sementara yang lain menunjukkan ekspresi sedih. Mu Dongqing dan Bai Yuhan memiliki hubungan dengan Su Zimo di masa lalu. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang tahan untuk terus menonton. Du Gujian menurunkan mata pedangnya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut dengan ekspresi kasihan di wajahnya. Tidak peduli seberapa banyak monster yang menjelma Su Zimo, betapa menakjubkan, atau bahkan jika dia pernah berkultivasi ke ranah pendirian yayasan ekstrim legendaris dengan fenomena ganda. Semua itu sekarang telah lenyap dengan kehancuran inti emasnya. Bab 575, Sengsara. Su Zimo berkepala panjang basah kuyup dan kepalanya terkulai dengan rambut hitamnya yang menghujani. Satu-satunya hal yang bisa terlihat samar-samar adalah sepasang mata yang menakutkan. Bahkan dengan inti emasnya hancur dan budidayanya lumpuh, Su Zimo tidak putus asa. Dia pasti akan membalas dendam untuk ini selama dia bisa keluar hidup-hidup hari ini. Dia memiliki inti dalam meskipun inti emasnya hancur. Selama 8 tahun terakhir, Su Zimo telah mengembangkan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar siang dan malam secara religius. Inti dalam yang dia perbaiki adalah inti dari 7 bagian pertama dari mistik klasik. Dia masih bisa menginjak-injak semua orang di level yang sama dengan mengandalkan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Dao Beng Xuan Yu mengencangkan cengkeramannya pada pergelangan tangan Su Zimo yang patah dengan tatapan dingin. Saat dia melihat ke arah Su Zimo yang terpuruk dalam diam, dia tiba-tiba berkata, "Oh, benar. Saya hampir lupa. Kamu juga setengah iblis dan kamu juga telah mengembangkan inti dalam." Petik 2. Keberadaan inner core tidak bisa disembunyikan dari kesadaran roh Dao Beng Xuan Yu. Itukah yang kamu andalkan? Dao menjadi Xuan Yu tertawa, agak mengancam, sebelum berkata perlahan, "Meskipun kau adalah inti emas, aku tidak akan memberikanmu kesempatan. Aku akan membiarkanmu mengalami arti sebenarnya dari keputusasaan." Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Dao Beng Xuan Yu mengulurkan tangan kanannya. Bang! Dao Beng Xuan Yu meninju tangan kanannya dengan kejam ke dada Su Zimo. Ketika kekuatan luar biasa melonjak dengan liar ke tubuh Su Zimo, yang pertama menerima dampaknya adalah armor sutra emas mistik. Tidak dapat menahan kekuatan ledakan Dao Beng Xuan Yu, sebuah lubang muncul melalui senjata roh yang terhubung dan keenam pola roh menghilang. Setelah menembus senjata roh penghubung pertahanan, kekuatan yang tersisa melesat ke dalam tubuh Su Zimo. Retak, retak, retak. Suara tulang retak bisa didengar. Darah terkuras dari wajah Su Zimo saat dia diangkat sebelum jatuh dengan keras sekali lagi. Serangkaian air mata muncul di inner core-nya. Su Zimo tidak bisa lagi merasakan keberadaan kekuatan iblis di dalam dirinya. Dia telah kehilangan kendali penuh atas inti batinnya juga. Sekali lagi, ekspresi Su Zimo menjadi lebih pucat. Bahkan jika inti batinnya tidak sepenuhnya lumpuh setelah menerima pukulan besar seperti itu, kemungkinannya untuk pulih di masa depan sangat tipis. Pada kenyataannya, Dao Beng Xuan Yu bermaksud untuk menghancurkan Su Zimo sepenuhnya dengan pukulan itu. Namun, Mystic Gold Silk Armor memblokir sebagian besar kekuatan. Selanjutnya, tendon, tulang, darah, dan daging Su Zimo sangat menakutkan sejak awal dan dia memiliki pertahanan yang mengejutkan, itulah satu-satunya alasan mengapa inner core tidak ditusuk seluruhnya dengan satu pukulan itu. Sebelum ini, Dao Beng Xuan Yu mempertahankan cengkeramannya di pergelangan tangan kanan Su Zimo sepanjang waktu. Hanya pada saat ini ketika dia merasakan bahwa situasinya menemui jalan buntu, dia merasa cukup lega untuk melepaskan cengkeramannya. Dao Beng Xuan Yu telah berkultivasi selama ribuan tahun sampai sekarang dan dia tidak bodoh. Dia pasti tidak akan membuat kesalahan atau meninggalkan Su Zimo dengan peluang apapun. Rubah kecil hampir ketakutan selama seluruh proses. Dia belum pernah menyaksikan kekejaman seperti itu dan tetap tersembunyi di belakang Su Zimo sepanjang waktu. Sampai saat ini rubah kecil menyadari sesuatu dan menjerit. Tidak peduli betapa pemalu dia tidak tahan melihat Su Zimo diganggu oleh seseorang seperti ini. Su. Dia melemparkan fire blocking basket ke dalam cakarnya.
Fire Blocking Basket mengembang dengan cepat di udara dengan 9 garis cahaya kemasan. Melonjak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, itu bersinar dengan nyala api ke Dao Being Xuan Yu. Sedikit kejutan melintas di mata Dao Being Xuan Yu. Terhadap Fire Blocking Basket yang masuk diisi dengan api tak berujung, Dao Being Xuan Yu tidak mengelak atau menghindar. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan menyendok di udara. Nyala api yang menakutkan itu bahkan tidak berhasil membakar rambut atau kulit Dao Being Xuan Yu. Mencapai melalui api, lengan Dao Being Xuan Yu benar-benar baik-baik saja saat dia menarik Fire Blocking Basket ke arahnya untuk pemeriksaan lebih dekat. Kilatan di matanya semakin kuat saat dia mengangguk pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, dia meletakkan Fire Blocking Basket di tas penyimpanannya. Ini adalah harta karun yang luar biasa. Sayang sekali kamu terlalu lemah untuk bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari Fire Blocking Basket. Mulai hari ini dan seterusnya, itu milik saya. Petik 2. Petik 2. Rubah kecil itu gelisah. Itu adalah hadiah perpisahan ibunya untuknya dan dia tidak bisa kehilangannya. Jangan pergi. Suara Suzimo serak dan sangat lemah. Sayangnya, rubah kecil itu bingung dengan Fire Blocking Basketnya dan sudah terlambat bahkan jika dia mendengar panggilan Suzimo. Rubah kecil itu berlari ke depan. Awalnya, Dao Being Xuan Yu ingin menamparnya sampai mati. Namun, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ras rubah. Sedikit bisa dilihat berkedip melalui mata Dao Being Xuan Yu saat dia berubah pikiran dan menyapu tangannya. Bang! Rubah kecil itu ditolak dan jatuh ke dalam lumpur, memuntahkan seteguk besar darah dengan ekspresi terpukul. Dia belum membentuk inti dan bahkan belum bisa mengubah penampilannya. Secara alami, dia bukan tandingan Dao Being Xuan Yu. Hal kecil, akan sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Tidak lebih dari satu pikiran. Dao Being Xuan Yu berkata dengan dingin, mulai hari ini, kamu adalah budakku. Jika kamu berani melawanku, aku akan memastikan kamu menderita. Petik 2. Ras rubah melahirkan penggoda alami. Jika dia bisa menangkap seseorang dari ras rubah sebagai budak untuk melakukan apapun yang dia inginkan dengannya, dia pasti akan menjalani hari-harinya dalam kebahagiaan seperti orang abadi. Rubah kecil itu awalnya terluka parah dan merasa gelisah secara internal. Dengan kata-kata Dao Being Xuan Yu sekarang, dia tahu nasibnya yang akan datang dan sangat gelisah hingga dia pingsan. Dao Being Xuan Yu tidak peduli sama sekali. Dia punya banyak waktu di masa depan untuk melatih rubah ini. Tatapan Dao menjadi Xuan Yu bergeser ke arah kultivator yang berlumuran darah tidak jauh. Tatapan mereka bertemu. Dao Being Xuan Yu sedikit mengernyit. Dia harus mengakui bahwa masih belum ada tanda kekalahan di mata Su Zimo terlepas dari situasinya. Ada terlalu banyak kekuatan di dunia yang bisa mengalahkan Su Zimo. Namun, tidak ada yang bisa membuatnya sujud. Dao Being Xuan Yu sedikit mengernyit. Tatapan Su Zimo membuatnya merasa tidak nyaman. Rasanya ada sesuatu yang tidak berada dalam kendalinya. Itu tidak mungkin. Dao Being Xuan Yu meratapi, inti emas anak itu lumpuh dan inti batinnya hancur. Sekarang, dia benar-benar lumpuh dan seharusnya tidak ada kecelakaan. Petik 2. Binatang kecil, kenapa kamu tidak kabur lagi, Dao Being Xuan Yu mencibir. Su Zimo tetap diam. Dengan nada yang tidak dapat diprediksi, Dao Being Xuan Yu melanjutkan dengan perlahan, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Petik 2. Aku akan memenjarakanmu dan perlahan-lahan menyiksamu saat menginterogasimu tentang rahasia tulang Phoenix Surgawi dan keabadian ganda dan kultivasi iblis. Ada terlalu banyak rahasia yang kamu simpan. Petik 2. Su Zimo juga tersenyum. Saya khawatir Anda tidak akan mendapat kesempatan untuk menemukan rahasia yang saya sembunyikan. Serangkaian sutra jahat mengalir di benak Su Zimo. Uff. Jantungnya hampir terkoyak dan garis darahnya melonjak, berkobar api. Dalam sekejap mata, hampir sepertiga dari garis keturunannya terbakar. Itu adalah teknik Blood Escape dari Sekte Iblis. Bahkan dengan inti emasnya lumpuh, inti dalam hancur, energi roh terkuras dan kekuatan iblis abis, Su Zimo memiliki jenis kekuatan lain di dalam tubuhnya, kekuatan garis keturunannya. Dalam waktu singkat, kecepatan Su Zimo akan meningkat secara eksponensial setelah keluarnya Blood Escape. Meski begitu, masih sangat konyol untuk berpikir bahwa dia bisa melarikan diri hidup-hidup dari cengkeraman Void Reversion. Jika tidak, Su Zimo akan melepaskan Blood Escape sejak lama dan melarikan diri dari tempat ini daripada menunggu sampai keadaan yang tidak dapat dibatalkan ini. Saat ini, dia hanya memiliki satu tujuan untuk melepaskan Blood Escape, untuk melarikan diri ke lembah pemakaman naga. Bab 576, Lompatan. Setelah melepaskan Blood Escape, Su Zimo berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu.
Ketika dia melewati rubah kecil yang pingsan, dia memeluknya dan terus berlari dengan sekuat tenaga. Su Zimo tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada rubah kecil jika dia meninggalkannya di sini. Itu akan menjadi takdir yang lebih buruk dari kematian. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya darah dan melesat keluar. Semua paragon tercengang. Mereka melihat bahwa Su Zimo adalah seorang yang cacat pada nafas terakhirnya, seseorang yang bahkan tidak dapat berdiri dengan mantap. Dalam sekejap mata, si cacat itu melepaskan kecepatan yang menakutkan. Bahkan Dao Beng Xuan Yu membeku sesaat, apalagi Golden Core yang sedang menonton. Meskipun dia adalah Void Reversion, dua ranah utama penuh di atas Su Zimo, dia sangat berhati-hati. Dia hanya melonggarkan cengkeramannya pada pergelangan tangan Su Zimo setelah menghancurkan inti emas dan inti batin yang terakhir. Namun, Dao Beng Xuan Yu benar-benar tidak menyangka Su Zimo masih memiliki energi yang tersisa untuk melarikan diri. Blood Escape. Matanya bersinar saat dia mengenali asal mula skill rahasia itu dengan segera. Blood Escape adalah keterampilan rahasia dari Sekte Asura dari Sekte Iblis dan sangat terkenal di dunia kultivasi. Itu memberikan kekuatan ledakan menakutkan yang jauh melampaui teknik pelarian lain dari 5 elemen. Mencoba kabur di depanku. Kamu benar-benar terlalu naif. Petik 2. Dao Beng Xuan Yu mencibir, mari kita lihat berapa lama lagi Anda berniat untuk mencalonkan diri. Sebelum kalimatnya selesai, Dao Beng Xuan Yu mengejar, kecepatannya bahkan sedikit lebih cepat dari Su Zimo yang meledak dengan Blood Escape. Su Zimo mungkin benar-benar bisa melarikan diri hidup-hidup dengan Blood Escape jika dia diburu oleh Naschen Souls. Sayangnya, dia menghadapi Void Reversion. Selanjutnya, itu adalah ahli tertinggi dari ranah pembalikan Void, seorang pembudidaya istana kaca. Saat ini, di mata Dao Beng Xuan Yu, pelarian Su Zimo tidak lebih dari seekor semut yang berjuang di ambang kematian. Jarak di antara mereka berdua semakin berkurang dengan cepat. Jika bukan karena fakta bahwa Su Zimo telah bergerak lebih dulu, Dao Beng Xuan Yu akan menyusulnya dalam beberapa puluh tarikan napas. Banyak inti emas mengikuti dengan tergesa-gesa. Namun, kecepatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Dao Beng Xuan Yu dan Su Zimo yang berada di Blood Escape. Syukurlah, tidak banyak penghalang di depan mereka dan jalan setapaknya jelas. Para paragon dikejar sambil menatap sepanjang waktu. Dari kelihatannya, Dao Beng Xuan Yu akan mampu mengejar Su Zimo dalam waktu kurang dari 100 napas. Petik 2. Betul sekali. Bahkan dengan Blood Escape, pria itu hanya menggenggam sedotan. Kematiannya tidak bisa dihindari. Petik 2. Kurasa dia hanya mencoba untuk tetap hidup untuk setiap detik yang memungkinkan untuk saat ini. Petik 2. Mu Dongqing dan Bai Yuhan memiliki ekspresi yang bertentangan ketika mereka mendengar diskusi tersebut. Tidak peduli apa, Su Zimo adalah seorang kultivator dari Great Zhou. Mereka bahkan pernah menjalin hubungan dengannya sebelumnya. Pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka yang santai seperti orang lain ketika mereka melihat keadaan dia saat ini. Setelah sedikit mengejar, Mu Dongqing tiba-tiba berseru dengan lembut dan mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri, arah ini sepertinya tidak benar. Sepertinya. Petik 2. Mungkinkah? Lembah pemakaman naga. Beberapa pembudidaya di kerumunan melihat sesuatu yang aneh dan berseru. Lembah pemakaman naga adalah tempat yang sangat tidak beruntung. Dalam malapetaka 10.000 tahun yang lalu, darah kaisar tumpah, para leluhur terbunuh dan naga dewa dikuburkan di sana. Dalam 10.000 tahun terakhir, para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah masuk ke lembah pemakaman naga untuk memeriksa semuanya. Akhirnya, tidak ada kabar dari mereka dan mereka juga tidak kembali. Dikatakan bahwa bahkan karakteristik Dharma dan badan gabungan tidak akan bisa bertahan hidup. Di antara mereka, ada beberapa monster yang terkenal yang menjelma dan ahli tertinggi. Faktanya, bahkan ada orang yang menganggap lembah pemakaman naga sebagai tanah terlarang ke-10 selain 9 tempat terlarang. Tiba-tiba, semua paragon membaca pikiran Su Zimo. Karena dia tahu dia akan mati, dia mungkin juga melompat ke lembah pemakaman naga sehingga Dao Beng Xuan Yu tidak mendapat apa-apa. Ekspresi Dao Beng Xuan Yu muram di udara, jelas, dia telah membaca pikiran Su Zimo juga. Ki darahnya melonjak dan kekuatan dharmanya menyembur. Sekarang, kecepatannya sudah mencapai batasnya dan bahkan ada suara mendengung yang datang dari lubang kosong. Buah vermilion lahir di kedalaman reruntuhan kian besar dan sangat dekat dengan lembah pemakaman naga. Sekarang Dao Beng Xuan Yu mengejar Su Zimo dan Blood Escape-nya dengan kecepatan penuh, keduanya tiba di lokasi lembah pemakaman naga tidak lama kemudian. Tidak jauh di depan, jurang raksasa membelah seluruh reruntuhan kian besar menjadi dua. Jurang itu gelap dan dingin, memancarkan aura yang menggigil. Dari udara,
Itu tampak seperti makhluk titanik dengan mulut terbuka, siap melahap makanan apapun yang muncul. Binatang kecil, beraninya kamu. Dao Beng Xuan Yu bingung dan tidak bisa membantu tetapi berteriak dengan tegas. Dia akan menderita kerugian besar jika Su Zimo benar-benar melompat ke lembah pemakaman naga. Tulang Phoenix Surgawi dan rahasia di balik keabadian ganda dan tulang Phoenix Surgawi akan dikuburkan di lembah pemakaman naga selamanya di samping lompatan Su Zimo. Sesampainya di tepi lembah pemakaman naga, Su Zimo menunduk dan merasakan kepalanya berputar. Lukanya terlalu parah. Baik itu secara fisik atau mental, dia berada di batasnya setelah inti emasnya dihancurkan, inti dalam hancur dan pelepasan Blood Escape setelah pertempuran berlarut-larut. Pandangan konflik melintas di mata Su Zimo. Dia sangat marah di penghujung hari untuk mati begitu saja. Namun, jika dia berakhir di tangan Dao Beng Xuan Yu dan menanggung siksaan tanpa akhir, dia lebih suka melompat ke sini dan mengakhiri semuanya untuk selamanya. Lupakan. Petik 2. Su Zimo menghela nafas dalam hati. Binatang kecil, Su Zimo. Dao Beng Xuan Yu mengubah cara bicaranya dengan cepat. Berdiri di tepi lembah pemakaman naga, Su Zimo bergoyang seolah angin sepoi-sepoi bisa menjatuhkannya. Dao Beng Xuan Yu tidak berani mendekat sama sekali. Su Zimo, kamu tidak perlu melakukan ini. Dao Beng Xuan Yu berkata dengan suara yang dalam, kita bisa melakukan pertukaran. Selama Anda menyerahkan tulang Phoenix Surgawi kepada saya bisa melupakan dendam di antara kita. Petik 2. Su Zimo memandang Dao Beng Xuan Yu dengan mengejek dengan punggung menghadap lembah pemakaman naga. Meskipun Dao Beng Xuan Yu tersenyum di permukaan, dia mengutuk secara internal, jangan khawatir, saya adalah pria yang memegang kata-kata saya. Selama Anda bersedia menyerahkan tulang Phoenix Surgawi, saya akan segera pergi tanpa menyakiti Anda sama sekali. Petik 2. Anda ingin tulang Phoenix Surgawi? Tentu. Su Zimo tersenyum dan melompat ke belakang, berkomentar dengan acuh tak acuh saat dia jatuh ke lembah pemakaman naga, turun dan ambillah. Kamu. Petik 2. Dao Beng Xuan Yu sangat marah dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di tepi lembah pemakaman naga dan berhenti dengan tergesa-gesa. Dia ingin mengulurkan jubahnya untuk menarik Su Zimo tapi itu sudah terlambat. Dia hanya bisa menyaksikan Su Zimo jatuh ke dalam kegelapan, menghilang seluruhnya. 10.000 tahun yang lalu, beberapa kaisar ras manusia bergabung dan bertempur dalam perang legendaris melawan naga dewa, membentuk jurang raksasa ini. Jurang itu bukan hanya makam naga dewa, bahkan ada kekuatan yang lebih menakutkan bercampur di dalamnya. Bahkan senjata Dharma akan berubah menjadi debu jika jatuh ke dalam, apalagi tubuh seorang kultivator. Dao Beng Xuan Yu tidak berani menunduk dan hanya bisa menyaksikan tulang Phoenix Surgawi menghilang dari pandangannya. Binatang kecil, menurutmu ini sudah berakhir. Sejak kau membunuh cucuku, aku akan memusnahkan keluarga Su dan tidak akan ada yang selamat. Petik 2. Dao Beng Xuan Yu memiliki ekspresi mengancam yang sangat mengerikan. Bab 577, Guncangan Wilayah Utara. Su Zimo melompat turun. Tubuhnya menghilang sepenuhnya ke lembah pemakaman naga. Itulah yang dilihat Paragon ketika mereka bergegas ke tepi lembah pemakaman naga. Mereka hampir tidak bisa menahan keterkejutan mereka dan semuanya memiliki ekspresi yang bertentangan. Lompatan itu berarti monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island sekarang menjadi masa lalu. Semua jenius yang jatuh pada akhirnya akan dilupakan. Itu masalahnya bahkan jika pria itu adalah krim jenius. Orang itu memiliki terlalu banyak rahasia. Faktanya, dia bahkan menerobos batasan antara manusia dan iblis dan berhasil membudidayakan keduanya pada saat bersamaan. Pria ini pernah sendirian membunuh Sealer dan Paragon dari Sekte Abadi, Buddha dan Iblis di medan perang kuno dasar dan memasuki istana Kaisar Manusia. Pria ini adalah yang kedua setelah Kaisar Manusia yang membuka 9 meridian roh dan berkultivasi ke ranah pembentukan yayasan ekstrim. Pria ini mengembangkan fenomena ganda yang sangat langka dan mereka bahkan fenomena primordial yang hilang. Pria ini berhasil mendapatkan buah vermilion di reruntuhan kian besar dengan dominasi melawan rentetan semua paragon di wilayah utara, bahkan membunuh banyak dari mereka bersama dengan makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara, Siwuya. Pria ini membakar ratusan jiwa baru lahir dan menodai langit dengan darah mereka. Pria ini berhasil melarikan diri dari perburuan Void Reversion untuk melompat ke lembah pemakaman naga bahkan dengan inti emasnya hancur dan inti dalamnya hancur, tidak menyisakan apapun selain legenda yang hampir tampak mustahil. Su Zimo, monster nomor 1 yang menjelma sepanjang sejarah, telah mati di lembah pemakaman naga begitu saja. Semuanya sudah berakhir. Tidak ada yang menyangka bahwa pertarungan antara Paragon untuk buah vermilion akan berakhir seperti itu. Lembah pemakaman naga adalah tempat sial.
Mungkinkah itu alasan kematian pria itu juga? Petik 2. Bukan hanya dia, ada terlalu banyak paragon dari wilayah utara yang tewas dalam pertempuran ini. Itu pasti karena betapa sialnya lembah pemakaman naga. Petik 2. Saya kira kita telah lolos dari bencana dan selamat. Petik 2. Para paragon berdiskusi dengan bisikan pelan dengan gentar, tidak ada dari mereka yang berani mendekati lembah pemakaman naga. Mu Dongqing dan Bai Yuhan meninggalkan kerumunan dengan diam-diam. Kita harus memberitahu putri ketiga secepat mungkin tentang segalanya di sini. Petik 2. Mu Dongqing berkata dengan nada gelap. Bai Yuhan mengerutkan kening. Kamu bisa melihat hubungan antara putri ketiga dan Su Zimo juga. Jika dia tahu tentang ini, dia akan patah hati. Sai, aku tidak tega melakukannya. Petik 2. Ini bukan masalah apakah Anda tahan atau tidak. Mu Dongqing berkata dengan ekspresi tenang, tidak ada cara untuk menyembunyikan masalah ini sama sekali. Dia akan mengetahuinya cepat atau lambat. Petik 2. Aku tahu, Bai Yuhan mengangguk dan mendesah lembut. Mu Dongqing mengambil derek roh dari tas penyimpanannya dan menceritakan seluruh kejadian sejelas mungkin sebelum melepaskan derek roh. Beberapa hari kemudian, ibu kota Zhou Agung, paviliun kekaguman hujan. Hujan musim semi baru saja turun dan beberapa tetesan berkilauan tergantung di teratai di kolam dan bambu di pendek, berkilau dengan kilau cerah. Dua wanita berdiri di samping jendela melihat pemandangan indah di luar. Mereka berbicara dengan lembut sambil tertawa, terdengar sangat menawan. Keduanya sangat cantik, mirip dengan peri dari surga. Salah satunya elegan dan berkelas. Mengenakan gaun kuning samar, dia memancarkan sedikit kemuliaan melalui alisnya. Yang lainnya manis dan menawan, mengenakan gaun merah muda. Setiap senyumannya mengubah matanya menjadi bulan sabit. Kakak, selamat. Ayah akan mewariskan tahta kepadamu, gadis berbaju merah jambu berkata sambil memiringkan kepalanya dengan senyum cerah dan ceria. Wanita yang bermartabat itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu diberi selamat. Bagaimanapun, aku seorang wanita. Pasti ada orang yang keberatan dengan saya yang mewarisi tahta. Petik 2. Apa yang Anda takutkan? Ayah mendukungmu. Gadis berbaju pink itu mengangkat tinjunya. Wanita anggun itu tidak menjawab dan hanya menatap ke kejauhan dengan pikiran yang dalam. Lama kemudian, dia akhirnya berbicara, Yaner, sebenarnya, itu semua karena satu orang ayah akan mewariskan tahta kepadaku. Petik 2. Aku tahu, Tuan Muda Su. Petik 2. Gadis berbaju pink itu berkedip dan berkata sambil terkekeh. Iya, petik 2. Wanita elegan itu mengangguk. Zimo ada di pendirian Yayasan Ekstrim, yang kedua setelah Kaisar Manusia. Baik ayah maupun senior dari Great Zhou sangat menghormati potensinya. Itu karena aku punya hubungan dengan Zimo, oleh karena itu. Petik 2. Gadis berbaju pink itu mau tidak mau menggoda di sini, saudari, hal-hal antara kamu dan Tuan Muda Su jauh dari ikatan sederhana. Menurut saya, Anda adalah pasangan. Hehe. Petik 2. Dasar bodoh, kamu tidak tahu apa-apa. Wanita anggun itu memandang gadis berbaju pink dengan cara yang menawan. Dua wanita tak tertandingi di paviliun kekaguman hujan adalah saudara perempuan, Ji Yaoxue dan penyihir Ji. Saat itu, seberkas cahaya roh melintas dan melengkung di udara, terbang menuju Ji Yaoxue. Ji Yaoxue sedikit mengernyit dan bergumam, itu adalah burung bangau roh. Apa yang terjadi? Menjangkau dengan tangannya yang halus seperti giok, dia menerima derek roh. Ketika dia membukanya, dia membeku di tempat dan darah terkuras dari wajahnya. Lama kemudian, sosok Ji Yaoxue bergoyang dan dia hampir jatuh. Mencengkeram lorong jendela paviliun kekaguman hujan, dia menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga kukunya menggali jauh ke dalam kayu. Penyihir Ji bergegas maju untuk mendukung Ji Yaoxue. Saya baik-baik saja. Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya dengan lembut. Meski dia masih bisa berdiri, kesedihan yang tak terpecahkan melintas di kedalaman matanya. Kakak, jangan marah. Petik 2. Demones Ji beringsut ke depan untuk melihat karena penasaran. Apa? Dia tidak bisa membantu tetapi berseru ketika dia membaca apa yang ada di derek roh. Setiap berita tentang derek roh lebih eksplosif dari yang lain. Pernyataan terakhir dengan jelas menyatakan bahwa kultivasi Su Zimo hancur seluruhnya dan dia melompat ke lembah pemakaman naga. Juga, pembalikan kekosongan dari Istana Kaca menyatakan bahwa dia akan menghancurkan keluarga Su dan tidak menyisakan siapapun. Tidak ada perbedaan antara melompat ke lembah penguburan naga dan kematian. Seketika, mata penyihir Ji berkabut dengan lapisan kabut. Di dunia kultivasi, dia adalah penyihir Ji yang memikat seluruh dunia. Namun, ada banyak saat ketika hatinya masih gadis muda. Ji Yaoxue menutup matanya tanpa ekspresi. Lama kemudian, dia membuka matanya dengan tatapan tegas. Dia menarik burung bangau roh dan menulis beberapa baris di atasnya. Cepat lindungi Raja Yan, Su Hong, dan antarkan dia keluar dari negeri Yan.
Jika Su Hong menolak untuk menerimanya, kekuatan dapat digunakan padanya pada saat kritis ini. Tangani ini secara pribadi dan jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Misi ini harus dirahasiakan, jika tidak, nyawanya mungkin dalam bahaya. Petik 2. Ji Yaoxue melepaskan derek roh segera setelah menulis kata-katanya tanpa ragu-ragu. Bangau roh mengepak dan bersinar dengan cahaya roh yang terang sebelum menghilang ke cakrawala. Ji Yaoxue sudah memancarkan aura seorang kaisar dengan dominasi penuh. Penyihir Ji tidak ingin berlama-lama di istana, berbalik untuk berlari keluar saat dia menyeka air matanya secara rahasia. Dia ingin memastikan dengan Gu Si apakah berita itu nyata. Beberapa hari kemudian, satu demi satu, berita datang dari reruntuhan kian besar. Pertarungan untuk buah Vermilion, pertempuran antara Paragon, monster yang menjelma dari Pulau Phoenix Surgawi, Su Zimo. Seluruh wilayah utara terguncang. Dunia kultivasi Tianhuang daratan cukup menggemparkan. Seketika, hampir semua pembudidaya sedang mendiskusikan pertempuran di reruntuhan kian besar, tentang monster nomor satu yang menjelma dalam sejarah yang sekarang sudah mati dan telah berubah menjadi masa lalu. Bab 578, Kota yang Dibantai. Puncak Ethereal. Sekte itu terdiam setelah berita kematian Su Zimo di lembah pemakaman naga. Xuan Yi dan dua lainnya telah berpisah dengan Su Zimo selama lebih dari sebulan. Tak satu pun dari mereka berharap itu akan menjadi perpisahan yang kekal. Tidak peduli bagaimana kultivator luar memandang Su Zimo, bagaimana mereka mengatakan bahwa dia adalah iblis dengan kepribadian yang liar, bahwa dia adalah iblis yang suka membunuh. Di hati Xuan Yi dan yang lainnya, Su Zimo akan selalu menjadi murid puncak Ethereal. Untuk melindungi teman sektenya, dia mengorbankan dirinya sebagai umpan dalam pertempuran di lembah Dongling dan memikat semua orang dari Blood Crow Palace sambil menanggung risiko kematian yang sangat besar. Dalam kompetisi sekte, dia luar biasa dan naik melampaui semua orang dengan aura yang mendominasi, menutup mulut semua sekte dan pembudidaya yang mengejek puncak Ethereal selamanya. Di reruntuhan kian besar, dia sendirian memaksa mundur 3 sekte kuat dan melindungi keamanan Xuan Yi dan 2 lainnya, memungkinkan mereka untuk kembali dengan hadiah sambil menyembuhkan luka orang tua yang acak-acakan pada saat yang sama. Dia adalah master penyempitan senjata Zhou Agung. Dia berada di Extreme Foundation Establishment, yang kedua setelah Kaisar Manusia. Dia memiliki potensi yang tidak terbatas sehingga bahkan Kaisar Zhou Agung pun sangat menghormatinya. Dia adalah kebanggaan Ethereal Peak, tapi semua itu sekarang telah menghilang seiring dengan lompatan Su Zimo. Liu Hui menghela nafas dengan lembut. Dao Beng Xuan Yu menyatakan bahwa dia ingin memusnahkan keluarga Su. Mengingat ranah kultivasinya sebagai pembalikan kekosongan dan latar belakang istana kaca, mungkin sudah berakhir untuk keluarga Su. Petik 2. Manusia seharusnya tidak terlibat dalam dendam di antara para pembudidaya. Untuk berpikir bahwa bahkan sekte abadi seperti istana kaca akan menggunakan sesuatu yang sangat tercela. Sekte abadi, mereka tidak lain adalah tidak tahu malu. Orang tua kusut itu mengutuk dengan penuh kebencian. Xuan Yi berkata dalam-dalam, saya menduga bahwa Dao Beng Xuan Yu tidak akan mengambil tindakan secara pribadi terhadap manusia karena statusnya. Petik 2. Meskipun begitu, tidak ada sekte atau faksi di wilayah utara yang berani melindungi keluarga Su. Bukan hanya karena Dao Beng Xuan Yu atau Glass Palace. Sebaliknya, identitas Su Zimo terlalu sensitif. Dia bahkan membunuh terlalu banyak paragon dari wilayah utara untuk pertarungan buah Vermilion sambil membakar ratusan jiwa yang baru lahir. Dia telah menyinggung hampir semua sekte dan faksi utama di wilayah utara. Siapapun yang berani melindungi keluarga Su akan mengadu domba seluruh wilayah utara. Dinasti Zhou Agung tidak berani melakukannya. Ethereal Peak juga tidak berani. Kegagalan akan langsung mengakibatkan malapetaka menimpa mereka. Agar adil, melawan keadaan saat ini, puncak Ethereal sudah mengalami tekanan besar karena tidak memutuskan hubungan mereka dengan Su Zimo. Sekte Master Ling Yun melepaskan kesadaran jiwanya dan mengamati sekelilingnya sebelum berbisik, Derek Senior telah meninggalkan sekte untuk menuju ke negeri Yan. Saya berharap dia bisa datang tepat waktu. Ini adalah masalah yang sangat serius yang tidak boleh dibocorkan atau sekte akan segera dihancurkan. Petik 2. Xuan Yi dan yang lainnya mengangguk dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, aura yang kuat dan familiar melesat dari jarak tidak jauh. Burung bangau tua yang abadi telah kembali. Semua orang dari Ethereal Peak sudah diberitahu. Mendorong melalui pintu, bangau abadi tua tidak bisa menyembunyikan kelelahannya dan mengamati sekelilingnya sebelum menghela nafas. Saya terlambat. Petik 2. Setelah mendengar itu, semua orang dari Ethereal Peak merasakan jantung mereka berdetak kencang. Bangau abadi tua melanjutkan, Xuan Yu tidak muncul secara pribadi karena statusnya.
Dia mengirim puluhan murid Istana Kaca dalam kelompok ke ibu kota negara Yan dan Raja Yan, Su Hong, tidak bisa ditemukan. Petik 2. Semua orang dari Ethereal Peak menghela nafas lega tetapi mereka bingung. Jika keberadaan Su Hong tidak diketahui, dia seharusnya aman untuk saat ini selama dia tidak berada di tangan Glass Palace. Mengapa Bangau Abadi Tua mengatakan bahwa dia terlambat? Mengapa ada sedikit kesedihan dalam nada suaranya juga? Burung Bangau Abadi Tua melanjutkan, kelompok dari Glass Palace sangat marah karena perjalanan tanpa hasil mereka dan menetapkan perintah untuk membantai seluruh kota untuk memaksa Su Hong menunjukkan dirinya. Mulut semua orang ternganga saat mereka melihat dengan ekspresi tidak percaya. Untuk waktu yang lama, mereka tidak dapat pulih dari kesengsaraan mereka. Bantai kota. Kata-kata itu pendek tapi terdengar sangat suram. Hampir semua orang dari ibu kota negara Yan adalah manusia. Melawan kekuatan kuat para pembudidaya, makhluk fana itu tidak memiliki cara untuk bertahan dan hidup mereka mirip dengan semut. Meskipun mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, semua orang dari puncak Ethereal dapat membayangkan keputusasaan dan ketidakberdayaan yang dirasakan orang-orang fana itu terhadap para pembudidaya. Semua orang sepertinya bisa mendengar tangisan tragis. Semua orang tampaknya bisa membayangkan lengan yang tak berujung mengepak, mencari bantuan. Burung Bangau Abadi Tua menutup matanya, seolah dia tidak tahan untuk mengingat, dan menghela nafas. Pada saat saya tiba, ibu kota Yan dipenuhi dengan sungai darah dan gunung mayat. Itu sangat menghancurkan dan terlihat seperti neraka. Petik 2. Orang tua yang acak-acakan itu mengatupkan giginya dan menggeram, Jinans. Menciptakan pembantaian terhadap manusia karena dendam para pembudidaya. Apakah mereka benar-benar tidak takut dengan pembalasan surgawi? Suara Liu Hui bergetar. Tidak ada yang namanya pembalasan surgawi di dunia ini, Xuan Yi mengejek dengan getir. Bangau Abadi Tua melanjutkan, lebih dari setengah jalan melalui pembantaian, pembudidaya dari Sekte Iblis tiba, dipimpin oleh perawan murni mereka. Mereka bertempur melawan pembudidaya Istana Kaca dan memaksa yang terakhir kembali. Petik 2. Kalau begitu, ada kemungkinan besar Su Hong diselamatkan oleh Sekte Gadis Murni. Petik 2. Seharusnya begitu. Petik 2. Beruntung Sekte Iblis tiba. Jika tidak, semua manusia di ibu kota Yan. Petik 2. Semua orang dari Ethereal Peak tiba-tiba terdiam saat mereka berdiskusi. Keheningan membanjiri mereka. Mereka yang terbunuh berasal dari Sekte Abadi sementara yang diselamatkan berasal dari Sekte Iblis. Harus dikatakan bahwa ini benar-benar ironi yang luar biasa. Siapakah makhluk abadi yang sejati dan siapakah iblis sejati? Sejak awal, puncak Ethereal didirikan demi melindungi massa sambil memusnahkan iblis dan iblis. Tapi sekarang, ketika mereka mengucapkan kata-kata, untung Sekte Iblis tiba, semua orang merasa nilai mereka runtuh di dalam diri mereka. Apakah itu berarti mereka harus membunuh Su Zimo untuk kultivasi iblisnya? Apakah mereka masih akan terus memburu Sekte Iblis meskipun fakta bahwa yang terakhir menyelamatkan massa? Seorang mantan murid dari puncak Ethereal, Yan Beichen, sekarang menjadi iblis juga. Selain itu, dia adalah iblis hebat di antara mereka, Asura. Namun, Yan Beichen pernah berkata bahwa meskipun dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, dia tidak pernah menyentuh manusia. Asura membunuh makhluk suci tetapi mereka tidak melakukan pembantaian untuk kesenangan. Bukankah iblis seperti dia jauh lebih suci jika dibandingkan dengan massa dari Istana Kaca? Setelah hening sejenak, saat semua orang mengira semuanya sudah berakhir, Bangau Tua Abadi itu mengerucutkan bibirnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Setelah kelompok dari Glass Palace pergi, mereka masih marah dan melanjutkan pembantaian 13 orang lainnya. Kota-kota dalam perjalanan kembali untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Petik 2. Apa? Semua orang dari Ethereal Peak terkejut. Dalam satu hari, banyak orang di wilayah negara Yan kehilangan segalanya dengan keluarga mereka hancur. Korban tewas saja sudah melebihi 30 juta. Petik 2. Tidak ada bencana alam yang akan menakutkan ini. Malapetaka sebenarnya sering kali dilakukan oleh laki-laki. Mencengkeram tinjunya, Xuan Yi berkata dengan dingin, meskipun Istana Kaca adalah sekte abadi, bukankah mereka takut menimbulkan kemarahan seluruh dunia kultivasi dengan membantai orang tak berdosa seperti ini? Mereka punya alasan untuk mendukungnya. Burung Bangau Tua Abadi menggelengkan kepalanya dengan ekspresi ironi di matanya. Istana Kaca menyatakan bahwa karena Sekte Gadis Murni dari Sekte Iblis muncul di negeri Yan, itu berarti negara Yan bersekongkol dengan Sekte Iblis. Dalam hal itu, karena manusia di negeri Yan telah lama jatuh ke jalur iblis, Istana Kaca menegakkan keadilan dengan membunuh iblis dan iblis. Petik 2. Semua orang dari Ethereal Peak merasakan ketidakberdayaan dan hati mereka terasa sesak. Alasan itu terdengar tidak masuk akal dan kocak. Semua orang tahu bahwa Istana Kaca hanya membantai manusia hanya untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka.
Namun, tidak ada yang bisa membantahnya. Begitulah cara dunia ini, kekuatan berkuasa. Semua orang dari puncak etiril yang mengetahui seluruh kejadian tahu bahwa manusia di negeri yang tidak bersalah. Namun, berapa banyak orang yang bisa mengatakan yang sebenarnya? Di negara bagian pengikut lainnya, di penjuru dunia lainnya, masih ada banyak manusia fana yang tidak mengetahui kebenaran yang memuji makhluk abadi karena memusnahkan kejahatan sambil menjunjung tinggi kebenaran. Manusia di anak tangga paling bawah adalah yang paling mudah untuk ditipu dan ditipu. Bab 579, bagian bawah lembah pemakaman naga. Sebulan telah berlalu sejak pertempuran Paragon di reruntuhan kian besar. Berita itu menyebar ke seluruh daratan Tianhuang dan hampir seluruh dunia mengetahuinya. Benua Tengah, Sekte Eliksir Yang. Di dalam gua yang megah, seorang pria dan dua wanita berdiri. Pria itu memiliki fitur yang layak dengan ekspresi muram, ini adalah mantan murid dari puncak etiril, Ji Chengtian. Di antara para wanita, salah satu dari mereka mengenakan blus putih bersih dan memiliki fitur yang sangat cantik. Namun, dia memancarkan rasa dingin yang samar. Wanita lain itu sangat tampan dan wajahnya tampak seperti lukisan. Namun, dia berpakaian seperti pria muda yang genit. Salah satunya adalah Leng Rou yang telah bergabung dengan Sekte Seribu Bangau dan yang lainnya adalah Tang Yu dari Sekte Eliksir Yang. Ketiganya berdiri saling berhadapan dalam diam. Suasana di dalam gua tempat tinggal agak tegang. Hai, petik 2. Beberapa saat kemudian, Ji Chengtian menghela nafas dengan lembut dan berbicara, apakah beritanya sudah dikonfirmasi? Apakah saudara muda Su benar-benar melompat ke lembah pemakaman naga? Petik 2. Iya, petik 2. Tang Yu mengangguk. Banyak orang menyaksikannya secara pribadi. Berita itu tidak mungkin palsu. Petik 2. Leng Rou tidak berbicara sepanjang waktu, tatapannya berubah menjadi lebih dingin saat ini. Ji Chengtian menggelengkan kepalanya, meratapi sambil menghela nafas, masalah ini telah dibesar-besarkan. Petik 2. Tang Yu mengerutkan bibirnya dengan ekspresi yang bertentangan, menatap ke kejauhan dan bergumam, jadi, kamu adalah monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island. Tidak heran. Petik 2. Ketika berita tentang monster yang menjelma dari Pulau Phoenix Surgawi sampai ke dia di medan perang kuno, Tang Yu memiliki kecurigaan sesaat. Bagaimanapun, Su Zimo memiliki beberapa kesamaan dengan monster yang menjelma dari Pulau Phoenix Surgawi. Namun, belakangan, dia menolak kecurigaannya. Perbedaan mereka juga terlalu jelas. Saat dia mengingat semua yang terjadi di medan perang kuno, Tang Yu merasakan kesedihan. Sementara mereka berdua tidak menghabiskan waktu lama bersama, dia diam-diam menunggu pertemuan mereka selanjutnya secara internal. Tapi sekarang, harapannya berubah menjadi kehampaan. Apakah Xiaoning tahu tentang ini? Tiba-tiba, Ji Chengtian bertanya. Dia melakukannya. Tang Yu menjawab, dia mengunci diri dan menolak untuk makan atau minum. Sudah sehari penuh. Syukurlah, Night Spirit mengawasinya jadi dia tidak dalam bahaya. Petik 2. Di tempat tinggal gua lain. Xiaoning bersandar di dinding, meringkuk di lututnya. Matanya merah dan bengkak saat dia terisak pelan. Night Spirit mengawasinya diam-diam, ekspresi khawatir yang manusiawi benar-benar bisa dilihat di matanya. Setelah itu, seolah dia memikirkan sesuatu, niat membunuh di matanya melonjak. Wilayah Barat. Di gurun. Seorang gendut duduk tepat di samping kuburan, bergumam pada dirinya sendiri, bro, kenapa? Kenapa kamu pergi begitu saja? Sedikit lemak duduk di samping makam dan menangis seperti anak kecil. Wilayah Utara, reruntuhan kian besar. Hari ini, dua tamu tak terduga tiba di reruntuhan, tampak lelah. Salah satunya sangat tinggi lebih dari 2 meter dan memiliki tangan dan kaki yang panjang. Lengannya merosot secara alami dan lebih panjang dari lututnya. Pria jangkung itu membawa tongkat panjang dan matanya bersinar terang benderang. Pria satunya lagi telanjang. Meskipun dia sedikit lebih pendek, tubuhnya terlihat lebih berotot dan perkasa. Keduanya memiliki banyak rambut dan meskipun mereka dalam bentuk manusia, mereka tidak dapat menyembunyikan ki iblis yang mereka pancarkan sama sekali. Mereka adalah iblis. Jika Suzimo ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa kedua pria ini adalah monyet dan harimau roh yang telah hilang selama bertahun-tahun. Monyet memasuki kedalaman reruntuhan dan menerobos pengepungan tentara dunia lain dengan tongkat panjang di tangannya, menyerang tepat ke lembah pemakaman naga. Roh harimau mengikuti di belakangnya dan merawat tentara dunia lain di belakang. Setelah lebih dari setahun, monyet dan harimau roh telah membentuk inti dalam mereka. Mereka tidak hanya tumbuh dalam ranah kultivasi, kekuatan tempur mereka juga agak menakutkan. Terutama kasus monyet, tidak ada prajurit dunia lain yang bisa menahan sentuhan tongkatnya. Satu pukulan dan mereka akan menghilang menjadi debu.
Tak lama kemudian, monyet dan roh harimau tiba di tepi lembah pemakaman naga. Menatap ke bawah tebing di bawahnya, roh harimau itu merasakan kepalanya berputar dan tidak bisa menahan napas, mundur beberapa langkah secara naluriah. Monyet juga menyempitkan pandangannya. Mereka bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dan fluktuasi energi yang datang dari lembah pemakaman naga dan itu gemetar. Bos, kita harus kembali dulu. Bagaimanapun, ini adalah wilayah manusia. Saya punya perasaan tidak enak, roh harimau tampak gugup. Setelah mengembangkan inti dalam, iblis dapat berbicara dalam bahasa manusia juga. Dia juga sangat sedih atas kematian Sushimo. Namun, pada akhirnya, tidak seperti monyet, dia tidak akan melakukan perjalanan ribuan mil tanpa lelah hanya untuk melihat-lihat tempat kematian Sushimo. Bos, tidak ada gunanya berdiri di sini dan melihat. Dia sudah melompat. Petik 2. Roh harimau membujuk lagi, kita harus kembali dan mengambil alih beberapa gunung. Hari-hari kita akan sangat menyenangkan saat itu. Petik 2. Monyet tidak menjawab dan hanya menatap lembah pemakaman naga dengan tenang. Kilatan merah di matanya semakin kuat dan niat membunuhnya hampir bersifat jasmani pada saat ini. Lama kemudian monyet akhirnya berbalik perlahan. Kilatan merah di matanya memudar secara bertahap saat dia mengangguk ke roh harimau. Ayo pergi. Petik 2. Monyet dan roh macan melayang di udara dan menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Tidak lama kemudian, air mata raksasa terbuka di kehampaan di atas lembah pemakaman naga tanpa peringatan, melonjak dengan angin dingin. Dua sosok melompat keluar dari dalam. Orang tua di depan masih agak tenang. Namun, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk orang lain saat dia terjatuh dengan ekspresi pucat. Kakinya goyah dan dia hampir tidak bisa berdiri. Orang tua itu mengenakan mahkota Konfusianisme dan jubah panjang. Pipinya kemerahan dan janggutnya yang tinggi terayun lembut oleh angin. Jika sebuah meja muncul dan dia memegang balok kayu dengan tangan kirinya dan kipas lipat dengan tangan kanannya, lelaki tua itu akan benar-benar menyerupai pendongeng yang berkeliling dunia. Pria yang keluar nanti sedikit gemuk dengan ekspresi pucat tanpa jenggot. Ini adalah Lin Xuanji, pria yang pernah memasuki lembah tulang naga, salah satu dari 9 tempat terlarang, bersama dengan Sushimo. Sesampainya di tepi lembah pemakaman naga, lelaki tua itu menunduk dalam diam. Lin Xuanji menghela napas perlahan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Orang tua, ada apa di lembah pemakaman naga? Bagaimana menurut Anda?" Orang tua itu berbalik untuk melihat Lin Xuanji, bertanya secara terbalik. Tidak lebih dari tumpukan mayat. Saat Lin Xuanji berbicara, dia melihat ekspresi aneh di wajah lelaki tua itu dan sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia takut dengan kemungkinan itu. Orang tua, tidak mungkin ada orang yang hidup di bawah sana, kan? Heh. Orang tua itu terkekeh aneh sebagai pengakuan diam. Menggosok dagunya, Lin Xuanji berkata dalam-dalam, "Kalau begitu, ada kemungkinan pemuda itu masih hidup." Dia mengungkapkan ekspresi gembira dan tertawa. "Seperti saya katakan, nasibnya sangat pantang menyerah. Bagaimana bisa seseorang yang begitu energik setelah makan telur naga di lembah tulang naga mati begitu mudah?" Petik 2. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh. "Anda melewatkan poin utamanya." Petik 2. Hah? Lin Xuanji bingung. Orang tua itu melanjutkan, poin utamanya adalah meskipun Sushimo tidak mati, dia tidak berbeda dengan mati. Petik 2. Lin Xuanji sepertinya sedang berpikir keras. Namun, dia mendengar lelaki tua itu melanjutkan sekali lagi, "Jangan lupa, inti emasnya hancur dan inti batinnya hancur. Itu setara dengan hilangnya kultivasi seumur hidupnya. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak berbeda dengan orang mati." Petik 2. Lin Xuanji telah tercerahkan. Orang tua itu benar, Sushimo tidak lagi menjadi monster nomor 1 yang menjelma dalam sejarah dengan inti emasnya yang hancur dan inti bagian dalam yang hancur. Apa bedanya meski dia masih hidup? Dia tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk membalas dendam atas perseteruan besar itu. Orang tua itu meratap dan menghela nafas dengan lembut, "Dulu, nasib anak itu telah berubah setelah banyak usaha dari seorang ahli. Sayangnya, dia masih belum bisa menang melawan takdir di penghujung hari." Petik 2. Bab 580, mencoba yang terbaik untuk melawan takdir. Lama kemudian, Sushimo bangun. Secara bertahap, kelima inderanya mulai pulih. Hal pertama yang dicium Sushimo adalah bau samar buku dan tinta. Itu sudah tua, dipancarkan dari buku-buku kuno yang telah disimpan lama, tapi baunya harum. Setelah itu, penglihatannya berangsur-angsur hilang. Lingkungannya gelap dan bintik debu yang tak terhitung jumlahnya melayang di hadapannya. Berjuang untuk duduk, Sushimo menemukan bahwa 2 lempengan kayu menempel di pergelangan tangan kanannya, menstabilkan lukanya. Ototnya masih pegal dan nyeri. "Apa aku tidak mati?" Sushimo melihat sekeliling.
Serangkaian rak buku kayu berdiri di sekelilingnya dan masing-masing dipenuhi dengan banyak buku kuno. Sebagian besar berisi debu dan seharusnya tidak digunakan dalam waktu lama. Di permukaan, ini tampak seperti ruang belajar tua yang sangat luas, setidaknya ada beberapa ribu buku kuno di sini. Su Zimo hanya bisa merasakan kepalanya berputar dan kesadarannya masih kabur. Dia ingat melompat ke lembah pemakaman naga setelah dikejar oleh Dao Being Xuan Yu. Namun, dia tidak dapat mengingat apapun setelah itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Su Zimo melihat sekeliling dan secara tidak sengaja melihat tripod persegi perunggu di samping, secara bertahap mengingat beberapa hal. Saat dia melompat ke lembah pemakaman naga, dia awalnya berpikir bahwa kematiannya pasti. Namun, ketika dia melihat rubah kecil yang pingsan di pelukannya, dia merasakan jantungnya berdebar-debar. Nasib makhluk kecil itu terlalu tragis. Dia kehilangan ibunya ketika dia masih muda dan dipenjara oleh buaya raksasa lapis baja Scarlet selama puluhan tahun. Setelah akhirnya mendapatkan kebebasan untuk mengikutinya ke dunia luar, dia bertemu dengan takdir yang begitu kejam. Apakah rubah kecil akan mati begitu saja tanpa mendapat kesempatan untuk merasakan indahnya dunia luar? Tidak tahan memikirkan itu, Su Zimo membuka tas penyimpanannya dan menarik tripod persegi perunggu dengan sekuat tenaga, bersembunyi di dalamnya bersama rubah kecil. Lembah penguburan naga dikenal sebagai tempat sial. Ahli top yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk paling kuat dimakamkan di sana. Tidak ada yang tahu bahaya di dalamnya, tripod persegi perunggu mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Meskipun dia berada di dalam tripod persegi perunggu, Su Zimo masih bisa merasakan dengan jelas bahwa dia jatuh dengan cepat. Suara angin yang mengi memenuhi telinganya. Aura yang sangat menakutkan melonjak keluar dari tripod persegi perunggu. Kekuatan yang tak terbatas bertabrakan dengan dinding tripod berulang kali. Itu diintensifkan dengan cara yang menakutkan. Bang, bang, bang. Dengan setiap tabrakan, ledakan yang memekakan telinga bisa terdengar, suaranya begitu ganas hingga seperti tripod persegi perunggu akan pecah menjadi pecahan. Su Zimo melingkarkan tubuhnya dan melindungi rubah kecil itu dalam pelukannya sebaik mungkin. Namun, melawan hantaman yang luar biasa, dia menghantam dinding dari tripod persegi perunggu kiri dan kanan. Tendon dan tulangnya patah dan ditambah dengan luka yang sudah dideritanya, rasanya kerangkanya hampir hancur. Poni yang menakutkan itu terdengar seperti mereka bisa menenggelamkan segalanya. Su Zimo hanya merasakan telinganya berdengung dan lubangnya berlumuran darah. Kekuatan eksternal dari lembah pemakaman naga terlalu menakutkan. Jika bukan karena perlindungan tripod persegi perunggu, Su Zimo dan rubah kecil akan berubah menjadi debu secara instan tanpa ada mayat yang tersisa. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan dampak yang lebih ganas. Membanting keras ke dinding tripod, akhirnya, Su Zimo tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan pingsan seluruhnya. Ketika dia bangun sekali lagi, dia sudah berada di ruang belajar yang luas ini. Mungkinkah ada seseorang yang masih hidup di kedalaman lembah pemakaman naga ini? Su Zimo berpikir sendiri. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang menggesek kakinya. Su Zimo menoleh. Seekor makhluk kecil berbulu menatapnya dengan mata besar berair yang bagiannya sama penuh dengan perhatian dan kegembiraan. Benda kecil itu dipenuhi bulu yang merah seperti api dan tampak seperti selimut. Matanya cerah dan berkilau seperti batu permata hitam, itu adalah rubah kecil yang jatuh ke lembah pemakaman naga bersamanya. Sebelumnya, rubah kecil itu terluka oleh Dao Being Xuan Yu. Tapi sekarang, dia terlihat seperti sudah pulih. Su Zimo merasa sedikit terhibur. Saya baik-baik saja. Su Zimo tersenyum ketika dia merasakan kekhawatiran datang dari rubah kecil. Meskipun luka saya lebih serius kali ini, saya akan baik-baik saja setelah pemulihan untuk sementara waktu. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia mencoba berdiri. Dia meraih tripod persegi perunggu dengan satu tangan, ingin menyimpannya di tas penyimpanannya. Ekspresi Su Zimo sedikit berubah. Tripod persegi perunggu tidak bergerak sama sekali. Meskipun tripod persegi perunggu sangat berat, Su Zimo mampu mengangkatnya dengan mudah sebelum ini. Dan lagi. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Inti emasnya sudah hancur dan inti batinnya sudah hancur. Intinya langsung dipatahkan oleh seseorang. Secara naluriah, Su Zimo mencoba mengedarkan inner core-nya dan rasa sakit yang tajam menembus dadanya. Dia mendengus dalam-dalam dan tubuhnya goyah saat lapisan keringat muncul di dahinya. Inti batinnya gelap dan kusam, ditutupi oleh jaring air mata yang menakutkan. Su Zimo merasakan segalanya dengan hati-hati dan ekspresinya berubah menjadi lebih mengerikan. Sudah tidak ada cara untuk menyelamatkan inti batinnya. Situasinya bahkan lebih buruk untuk inti emasnya. Dantian di sekitar perutnya kosong, seperti lubang hitam berongga, tanpa jejak energi roh.
Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan perlahan memadatkan semangat Qi di sekitarnya. Dia masih bisa merasakan keberadaan roh Qi dan mampu menyerapnya. Namun, setelah roh Qi memasuki dantiannya, itu lenyap dan tidak bisa ditahan di dalam. Saat ini, dantiannya seperti airbag bocor. Meski air bisa masuk, tapi tidak bisa ditahan. Dengan kata lain, bahkan jika Su Zimo ingin berkultivasi sekali lagi selangkah demi selangkah dari alam kondensasi Qi, itu tidak mungkin. Itu juga alasan mengapa hukuman paling kejam bagi seorang kultivator adalah melumpuhkan inti emas mereka. Itu karena mereka bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk berkultivasi lagi. Su Zimo mengatupkan giginya dan pandangan pantang menyerah melintas di matanya saat dia menyalurkan garis keturunannya untuk menggerakkan tripod persegi perunggu dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia menyerap Qi roh dan memanfaatkan momen singkat ketika itu beredar di dalam tubuhnya untuk membuka tas penyimpanannya untuk menyingkirkan tripod persegi perunggu. Itu adalah langkah yang sangat sederhana. Namun, Su Zimo mengerahkan upaya yang sangat besar saat dia terengah-engah, basah oleh keringat dengan ekspresi pucat. Su Zimo tertawa getir. Sampai saat ini kultivasinya, dia telah mengalahkan semua pembudidaya lain dari tingkat yang sama dengan cara yang gigih dan bahkan telah melintasi alam utama untuk membunuh lawan-lawannya. Dia dikenal sebagai monster nomor satu yang menjelma dalam sejarah di faksi utama. Untuk berpikir bahwa dia akan berakhir dalam keadaan seperti itu suatu hari nanti. Meskipun Su Zimo masih memiliki kekuatan garis keturunan yang luar biasa, itu tidak mungkin lagi jika dia ingin melawan paragon sejati dari alam inti emas. Tidak akan datang hari di mana dia bisa membalas dendam pada Dao Being Xuan Yu. Apakah ini akan menjadi takdirku? Su Zimo mencengkeram tinjunya dengan sangat keras bahkan buku-buku jarinya memutih. Saya tidak mau menerimanya. Saya menolak untuk menerimanya. Saya marah. Aku akan berjuang melawan takdirku meskipun itu membutuhkan semua yang kumiliki. Bahkan ketika kukunya yang tajam menembus telapak tangannya dan darah mengalir keluar, Su Zimo tidak menyadarinya, bahkan ada kilatan darah iblis samar bersinar dari kedalaman matanya. Rubah kecil itu berjongkok di samping kaki Su Zimo dan menatapnya dengan cemas. Meskipun dia tidak bisa berbicara, dia bisa merasakan rasa sakit dan keengganan di hati Su Zimo saat ini. Tidak ada yang lebih membuat putus asa daripada hilangnya harapan. Tiba-tiba, nyanyian terdengar dari luar pintu. Demikianlah yang saya dengar, untuk melatih tubuh seseorang dengan welas asih dan menanamkan kebaikan ke dalam kebijaksanaan Buddha untuk mencapai pencerahan. Tiba di sini, yang dikenal sebagai dunia tak terukur tak terbatas, memberdayakan miliaran makhluk hidup. Petik 2. Suara itu murni dan tanpa celah, bergema tanpa henti dan membersihkan pikiran seseorang. Seseorang sedang melantunkan sutra di luar.